Di ide usaha yang sangat menjanjikan keuntungan, di mana pelakunya akan memiliki uang puluhan miliar, sehingga dia bisa membangun rumah bertingkat-tingkat dan juga kendaraan mewah tentunya, mobil sport dan banyak mobil-mobil lainnya, kendaraan lainnya, dari hasil ide bisnis ini, yaitu ide bisnis air doa. Dengan bermodalkan air minum saja, air putih, harganya bisa mencapai keuntungannya mencapai 200% tentunya. Dan saya juga melihat fenomena sekarang ini muncul berbagai macam jenis ide bisnis dari bermodalkan air putih, di mana air putih ini yang harganya di warung hanya 2-3 ribu saja dan labelnya diubah menjadi air zikir, maka air ini akan berubah harganya dari 2-3 ribu menjadi 25.000, dan itu sangat-sangat luar biasa. Tentunya itu menjanjikan keuntungan dan menjanjikan kekayaan seperti itu. Dan kembali lagi, dunia medis juga terancam oleh bisnis ini, di mana seseorang hanya perlu minum air putih, yang notabene air putih juga banyak di rumah kita dan kita bisa mendoakannya sendiri padahal gitu. Dan saya juga bingung, ada air zikir seperti apa ya? Definisi zikir itu kan mengingat. Misalnya saya mengucapkan subhanallah, itu kan adalah kata-kata berzikir, sedang berkata berzikir, sedangkan zikir itu kan mengingat. Jadi definisinya saja tidak tepat dikatakan air zikir. Jadi apakah air ini sedang berzikir seperti itu kan? Kan kita bingung, apakah kita yang mengatur air ini supaya dia berzikir, ataukah air ini dari dulu semesta alam ini diciptakan dia sudah berzikir kepada Allah gitu kan? Berarti kan tentunya semua air yang ada di rumah kita ini sudah berzikir, sudah termasuk air zikir, tidak perlu lagi kita membeli gitu kan? Ataukah karena kita berzikir kemudian air ini ikutan zikir gitu sehingga disebut air zikir? Itu juga tidak masuk di logika saya. Bagaimana cara melogikakannya air zikir ataupun air doa gitu? Doa itu kan permohonan, dimana permohonan tersebut definisinya dalam konteks orang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikabulkan keinginannya gitu kan. Dan pengabulannya itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok bisa seseorang berani menjamin bahwa ini adalah air doa, dimana jika kita minum segala hajat kita akan tercapai seperti itu? Itu juga bingung, karena salah satu dari sifat wajib Allah itu ada namanya qudroh dan irodah. Qudroh itu artinya berkuasa, sedangkan irodah adalah kehendak, dimana Allah memiliki kuasa dan kehendak penuh. Dan kenapa manusia bisa berpikir bahwa manusia bisa mengatur kehendak dan kekuasaan Allah? Tentu saja itu juga sudah menyalahi sifat wajib Allah gitu kan, secara akidah gitu. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengatur qudroh dan irodah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bermodalkan air doa ini? Bisa murajarab bisa mengubah menjadi kaya gitu kan. Tentunya yang kaya itu bukan yang meminum air ini, tetapi yang berjualannya, seperti itu. Karena buktinya faktanya memang seperti itu. Dan yang meminumnya tentu saja kita tidak tahu, dan itu kembali lagi kepada dirinya seperti itu, mau berusaha menjadi orang kaya atau tidak. Dan itu sangat tidak masuk akal seperti itu. Dan secara akidah pun tidak masuk, karena qudrah dan irodah, kuasa dan kehendak itu adalah semata-mata milik dirinya gitu, tidak bisa diatur atau didikte oleh makhluknya, oleh siapapun seperti itu. Bahkan Nabi saja berdoa itu belum ada beberapa doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, karena itu menjadi bukti secara akidah bahwa tentunya kekuasaan Allah itu penuh atas dirinya sendiri, tidak bisa diatur oleh orang lain.